Dia Allah menceritakan tentang Isa yang diutus untuk Seriwil, bahwa dia mengaku siapa? In huwa illa abadun an amna alaihi, bahwa sesungguhnya Isa itu hanyalah seorang hamba. Berarti kalau dalam Bible sama dengan Kisah Para Rasul 3:13, dia ngaku hamba. Atau Matius 12:18, dia hambanya Allah, sama seperti Al-Quran. Masalah di Bani Israel, di Bani Israel diutus untuk Israel, berarti sama dengan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Seriwil. Di situ lagi menyiarkan kepada orang-orang Mekah. Iya, menjelaskan bahwa dia hambanya Allah yang diutus Seriwil. Ini orang yang menolak, kayak abang ini menolak. Dia cuma Kalau saya nggak menolak, gini, orang kafir menolak ada masalah. Kalau saya tidak menolak, di dalam Ali Imran dia diutus untuk Israel, saya percaya. Dia Maryam 30 seorang nabi, saya tidak menolak, percaya. Al-Maidah 46 dia diberi firman, diberi ajaran, saya percaya. Terus dia mempertuhankan Allah satu-satunya. Al-Zuhruf tadi itu di ayat 64-nya, saya percaya. Nah orang kafir ke Nabi Muhammad tidak percaya, kepada Isa tidak percaya di ayat itu. Kristen juga sama. Kristen ini tidak percaya ke Yesus, gitu loh. 100% tidak percaya. Sama dengan orang kafir ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Isa, mereka menolak sebagaimana Kristen menolak Yesus. Gitu ceritanya. Silakan. Kalau menurut saya sudut pandangnya gini bang, ketika Rasulullah menyiarkan Islam itu, dan itu kan ditolak tuh 57, 58-nya tuh orang Quraisy, 59-nya itu masih termasuk orang-orang yang berkerumun itu yang heboh tuh, orang-orang yang terkamirkan oleh ajaran Yahudi, dan mereka bilang dia hanya utusan untuk Bani Israel. Itu salah satu yang menolak, karena Isalah keselamatan itu kan nyata bagi semua bangsa tuh. Al-Maidah 46, Isa yang membenarkan tanpa dibenarkan oleh Isa, ya kan, ajaran itu ajaran eksklusif orang Yahudi. Nah, iya. Jadi Ya kan? gini, jadi ayat 58 Allah menceritakan tentang Isa. Lalu mereka mana lebih hebat berhala-berhala dengan Isa? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad di ayat 95-nya, Isa itu hambanya Allah, untuk Seriwil diutus, gitu. Mereka tetap menolak, tapi diluruskan sudah, gitu loh, bahwasanya Isa ini hambanya Allah, sama seperti tadi di Bible itu Kisah Para Rasul 13 itu, bahwa dia hambanya Allah. Nah, masalah nanti Al-Maidah, Yesus ini kan ditolak dua kan, ditolak Seriwil sebagai utusan, ditolak oleh Kristen lagi, ditolak menjadi utusan. Enggak, Yesus kamu bukan utusan, kamu saya Tuhankan aja. Kalau Seriwil menolak, Yesus saya tidak percaya ke kamu, saya tolak kamu, udah. Kalau Kristen, Yesus saya menolak kamu sebagai utusan, tapi saya angkat kamu jadi Tuhan, karena kami ajaran pagan tidak biasa mentuhankan Tuhan yang kamu kenalkan. Masa Tuhan gak bisa dilihat di langit, tidak mau turun? Jadi saya pinginnya Tuhan itu turun, maka kamulah yang saya lantik jadi Tuhan. Bagi kami, kamu itu Tuhan yang turun. Gitu. Ya, ceritanya gitu. Dipaksa Yesus jadi Tuhan. Gitu. Iya, di Al-Furqan juga dia Tuhan yang menjadi manusia itu. Ketika Al-Furqan berapa? Ketika Muhammad menyiarkan itu kan, Mana? apa? Al-Furqan mana? Itu dianggap dongeng. Al-Furqan 6, 7 dan 8 itu satu cerita itu. Coba baca Al-Furqan yang mana, coba. Ya, salah satunya si Fandi. Fandi itu jujur. Kasih tahu. Saya mau roasting dulu si Fandi. Itu kan ku bilang tadi, contohnya kasih aku lah contohnya. Bangsat, lu diam dulu. Biar lu diam, bodat. Fandi, itu saya jujur. Dia selalu komunikasi sama saya. Nggak selalu juga sih, ya kan? Adalah beberapa kali. Ngomong dia manis. Ngomong bla bla. Si bangsat ini. Tapi pas aku dengar dari orang, cuit! Ternyata muncungnya
penuh bisa. Seperti saya membayangkan ketika Yesus meminum anggur asam dicocol bunga karang. Cocok si Fandi seperti itu. Kenapa? Karena munculnya berbisa, sosok manis. Padahal apa? Lain di mulut, lain di bibir. Nah, mulut sama bibir sama, woy. Bunga, kakak bunga, ini mulut, ini bibir, sama ya, sama. Lain di mulut, lain di hati. Jadi nggak boleh lain-lain. Jadi betul namanya Bang, Islam jangan munafik. Janganlah munafik. Kalau memang rasa kau tidak cocok, beritahulah. Kasih tahu sama saudaramu. Hei Fandi, kau itu jangan suka kali kau itu berdusta. Kau bilang katanya kau mau beli soundcard, mau beli iPhone Pro Max. Udah dikasih 50 juta, tapi kau beli Mau beli sempaknya. Pajero aku. Mau beli Pajero. Pajero, mau aku beli Pajero. Ah, apa itu handphone kecil kayak gitu? Gara-gara paus jadi panjang, iyalah Bang Joker. Kan paus lumayan ini pemberkatan. Bang Islam pemberkatan kan? Ini pemberkatan, ini gratis ini wejangannya. Tapi ya, seperti itulah si Fandi. Si Fandi kata orang dia seorang penipu, seorang pembual. Nah kan, ditambah lagi pemberkatannya. Seorang penipu, pembual, pendusta, penzolim, pengintimidasi. Saya salah satu korbannya, saudara-saudara. Saya dibicarakan dia. Katanya saya tidak ada ilmu. Katanya saya mualaf botol. Saya katanya seorang mualaf yang hanya menjual kesedihan. Seorang Itu Fandi mualaf. juga yang bilang tuh. Fandi juga yang bilang. Tahu lah Bang Sato. Dia yang ngomong. Saya ada bukti. Saya ada rekaman. Ada. Tapi ketika saya membuka di sini, orang semua akan kaget, terkaget-kaget. Ternyata si Fandi tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Ini intinya gara-gara paus Bang Pandi jadi korban ini. Si Fandi harus jadi korban. Korban dari pernodaan. Tapi ingat saudara-saudara. Di balik bangsatnya dengan bejatnya si Fandi, tersimpan sisi yang lebih kelam. Kalau mau tahu apa? Fandi pernah Fandi kalian mau tahu nggak? Ini yang lebih kelamnya lagi. Coba tapping di bawah. Mau tahu apa tidak? A mau, B tidak. Coba sisi kelamnya lagi ada nih. Mau tahu apa tidak? Coba. Kalian harus mau tahu. Hajar Bun, jangan dihajar. Mau tahu tidak? A mau, B tidak. Hah? Kenapa Bang Zogen? Mau. Oh mau. Oke. Mau. Oke. Oke, mau ya. Dengarkan saya baik-baik. Fandi ternyata memiliki sisi kelam. Kalian tahu apa? Selain dia biadab, bangsat, dia seorang mucikari, dia gigolo. Ada kalian nggak tahu ya? Dia itu terjerat juga pinjol. Tahu kalian pinjol? Pinjaman online, bukan berupa duit, tapi berupa sempak perempuan. Suka kali. Ternyata dia menjalin suatu. Seandainya ada di kampung Anda seseorang seperti itu mengajak, sedangkan Anda tahu kelakuannya nggak benar, silsilahnya nggak jelas, kelakuannya jahat, penganiaya, mengajak Anda untuk ikut ke gereja kemana, kira-kira Anda mau tidak? Mau nggak menerima perkataan dia? Aku nggak cerita Paulus loh, aku nggak cerita Paulus ini, aku cerita lagi beranalogi. Tunggu dulu, aku nggak cerita Paulus dulu, kita beranalogi. Seandainya di kampung Anda, di tempat Anda tinggal, ada seseorang yang tidak tahu silsilahnya,
dia penganiaya, kejam, bandit, terus kemudian mengajak Anda untuk ikut sama dia. Kira-kira Anda mau atau tidak? Mengikuti nggak perkataan dia? Sudah itu Anda jawab saja sendiri. Anda jawab aja sendiri. Ya enggak, aku tanya dulu sama Anda dulu. Kira-kira mau ikutin nggak perkataannya? Kau aja bisa menjawab. Pak, Nggak ikut ya, nggak ikut ya. Nggak ikut kan berarti? Jujur aja, jujur aja. Jujur aja. Nggak ikut kan? Jadi kalau iya beranalogi ya. Oke. Jangan jangan membawa pikiran saya seperti pikiran Anda. Ya makanya saya tanya, ikut enggak? Saya memahami Alkitab beda dengan Anda membaca yang tujuannya mau Gini cari-cari loh, salah. gini loh. Ini gini loh. Gini apa ya? Coba pahamin ya. Inilah kalian ya. Coba Anda definisikan dulu antara nabi dan rasul. Coba jawab dulu. Aku mau tahu dulu. Apa itu nabi apa rasul? Sudah nggak penting. Paulus kan disebut buat rasul. saya. Saja firman yang ditulis oleh Paulus. Enggak, aku tanya apa konteks definisi nabi sama rasul. Coba, nabi itu apa? Definisinya. Baca aja tulisan Paulus gitu. Tunggu aja. dulu, Nggak usah. Paulus kan disebut rasul. Coba saya tanya dulu, rasul itu apa? Apa rasul itu? Rasul itu artinya apa? Nggak usah tanya itu buat saya, percuma. Nggak penting Nah, itu. inilah kalau kalian maling memakai nama nabi dan rasul dari Al-Quran, jadi nggak tahu kalian apa itu nabi, apa itu rasul, suka-suka hati kalian aja, suka-suka hati aja kalian buat, nggak tahu kalian Blender. apa itu rasul, apa itu nabi. Coba aku tanya dulu, pantaskah Paulus itu disebut rasul, yang sedangkan namanya rasul itu dia menerima kitab, datangnya dari Tuhan yang harus memiliki akhlak yang baik, yang mulia, harus memiliki akhlak baik, dan itu- para nabi juga utusan dari Tuhan menyampaikan firman Tuhan harus memiliki akhlak yang baik. Seandainya tidak akhlak yang baik, bagaimana orang mau percaya dengan dia? Karena dia mau mengajak orang lain. Cobalah, ini kan konteksnya rasul sama nabi, nggak tahu kalian, suka-suka hati karena mencuri dari Al-Quran. Inilah, coba jawab dulu, apa itu rasul? Jawablah. Ya, kita ini orang Indonesia. Kau bukan orang Ya, apa Arab. itu rasul? Coba, apa itu rasul? Coba. Kau jelaskan menurut Arab atau bahasa apa itu? Saya bertanya kepada Anda, tolong jelaskan definisi rasul itu gimana? Sama nggak rasul sama nabi? Sama nggak? Nggak usah saya jelaskan itu, nggak usah. Nggak usah jelaskan, ngapain diskusi kau di sini Pak Kris? Kalau sedikit-sedikit nggak usah jelaskan apanya. Diskusi itu tanya jawab. Kalau sedikit-sedikit nggak usah jelaskan, nggak usah jelaskan. Jelaskanlah, saya ingin tahu pemahaman Anda. Tulisan-tulisan Paulus itu adalah hikmah. Aku nggak ke situ. Cobalah, ini kalian suka-suka hati, nggak tahu kalian konteksnya kayak mana nabi, rasul. Kalian pikir rasul tuh kelakuan kayak gitu nggak pantas. Sebut rasul pula dia penganiaya, silsilah nggak jelas. Bagaimana orang mau percaya? Nggak aja. Anda bacakan sepotong-sepotong. Kalau kau baca semua, Saya tanya definisi rasul itu apa? Aku nggak baca Bible. Definisi rasul itu apa? Apa itu rasul? udah baca aja di Google. Astaga, baca nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Saya tanya saya. Kau juga pintar kitab dan Google. Kau pintar dari mana kalau bukan kitab Alkitab? Kau jadi pintar Alkitab karena kau baca Alkitab. Kau juga buka Google kalau cari tahu kamus. Finansius. Kristen Bang. Malam Kristen Bang. Mungkin Abang bisa menjawab Bang. Abang tahu rasul atau nabi? Tahu Bang? Ya pasti tahu lah bang. Ah, nabi itu apa Bang? Pak Pendeta Vincent. Ya. Kok lama nggak ke komar saya Pak Pendeta? Sedikit. Nanti lanjut mungkin. Ustaz Alif. Pak Ketum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketum. Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Itu tidak masalah Pak. Beta tidak pernah melarang orang-orang Kristen mengikuti kitabnya toh. Beta cuma bertanya, itu Bible kenapa? Bang Ben, aku mute dulu ya, biar nggak noise. Itu kenapa kita Bapak dikatakan suci? Beta pengen tahu, beta pengen belajar. Oh iya. Bapak jangan begitu. Kalau Bible saya itu
Ya, orang tua ajarkan saya begini, kalau Bagaimana? Yesus itu dilahirkan sebagai manusia, tapi karena tidak berbuat dosa, dia mengalahkan maut, dia dan maut itu takut. Akhirnya ya Yesus bangkit di hari yang ketiga, maut dikalahkan. Jadi ya kita harus percaya kepada orang yang hidup. Nah, itu aja yang orang tua ajarkan. Jadi Bible itu dikatakan suci gara-gara apa? Gara-gara Yesus yang bangkit mengalahkan maut, naik ke surga dan akan datang sebagai raja. Jadi percaya karena kalahkan maut, orang kudus bangkit, kalahkan kuasa maut, naik ke surga, dan janji akan datang untuk menjemput ya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu Bunda. Tolonglah Bang Teguh. Bapak bicara dengan kakak Beta dulu. Bapak Aku nggak ngerti abang. Bunda. Dari Papua sampai Aceh itu jaringannya panjang itu. Bapak Nason sudah makan kah? Bapak makan apa tadi? Ya, Pace makan apa? roti gandum lah. Roti gandum. Pace tadi makan sayur tidak? Makanlah sayur, Papua banyak sayur. Oh, oke. Jadi Bapak Pace ini tuh Kristen sudah lama? Udahlah, Berapa tahun? punya keluarga kiai, punya keluarga hakim, punya keluarga pendeta, punya keluarga pastor. Bisa minta tolong itu pendeta suruh naik ke sini. Naik siapa? Bunda. Pendeta suruh naik ke sini, ke room sini mau bertanya Beta mau belajar tentang Kristen kepada Bapak Pendeta. Beta mau bertanya itu kenapa Bible dikatakan suci. Beta pusing, Bapak Pace menjelaskan. Beta kepala perut Beta langsung pusing. Mana ada Papua Beta? Itu Ambon Beta. Apalah Bunda. Aku bukan orang Papua, Bunda, pendeta tidak boleh naik. Pendeta tidak boleh naik Bunda. Bukan naikin saya. Kalau saya tidak sudi dinaikin sama pendeta. saya tidak sudi dinaikin sama pendeta. Kalau pendeta menaiki saya lebih baik jadi pohon pisang. Karena pendeta tidak bersunat. Itu seperti kulup. Itu resolusi. Busuk sekali itu. Pendeta tidak suka. Ya, Bun, ya, Bun. Ya sudah, Bapak tidak mau menjawab tidak masalah ya. Yang penting sehat-sehat saja sudah. Bahagia-bahagia hidupnya di sana ya. Pokoknya saya ikut senang dengan Bunda lah. Kita tertawa-tertawa lah. Iya. Sehat-sehat saja Bapak. Sehat-sehat saja Bapak terus ya. Bapak tolong ajarkan itu orang-orang Kristen di bawah yang menghujat Nabi Muhammad itu. Bapak maki-maki saja sudah di bawah. Bapak tep-tep layar sambil maki-maki itu orang Kristen yang menghujat Nabi Beta, oke? Saya sendiri nggak tahu lah. Nabi Muhammad kan Nabi juga, jadi pada waktu Nabi hidup kan saya juga nggak tahu, Bunda. Tidak begitu, saya mau minta tolong dengan Bapak Nason. Itu ada orang Kristen yang menghujat di bawah, Bapak pija-pija itu kepalanya sudah di bawah, oke? Ya sudah, saja lah Bunda. Bapak mau di atas atau mau turun di bawah? Aduh, biasanya laki-laki di atas Bunda. Bapak dari tadi memikirkan tentang persundalan ini. Tidak. Yang Bapak pikirkan bagaimana cara bersundal dengan baik dan betul ini? Ya Bunda, itu kan saya takut. Humor lah, humor itu jangan serius-serius Bunda. Nanti serius nanti sakit hati, sakit jiwa. Tara masalah Bapak, ya. Bapak mau di bawah apa di atas? Bapak bilang biasanya laki-laki di atas. Siapa bilang perempuan juga boleh di atas? Karena perempuan boleh juga jadi presiden. Ya, begitu. Contohnya Ibu Megawati. Ibu Megawati pernah menjadi presiden, boleh di atas. Begitu Pak. Oke lah Bapak Nason ya. Bapak Nason terima kasih. Semoga Bapak Nason bisa menaiki pendeta. Tadi naiki sama pendeta. Tidak masalah Bapak, pendeta banyak menaiki orang. Ya. Terima kasih. Bye bye. Itu ya. Semoga Bapak dinaiki sama pendeta.
Bisa pipis aku dengar. Coba kamu jelaskan sama saya ketuhanan Yesus. Coba saya mau dengar tanpa saya potong. Oke. Saya pengen belajar. Silakan. Oke, lari ke sana lagi ya sekarang ya. Udah Alkitabiah ya. berubah nih. Alkitabiah ya. Iya, Alkitabiah ya. udah berubah. Yang tadi udah selesai ya? Alkitabiah ya. Udah selesai belum yang tadi? Sudah dijelaskan saja. Saya mau dengar. Iya, Udah selesai belum yang tadi? Jawab dulu. Selesai, Jawab dulu. selesai. Ya, silakan. Selesai ya, udah ya. Alkitabiah ya. Ya, silakan. Jadi Yesus berdoa kepada Roh Bapa, yaitu dirinya sendiri. Ya jelas ya? Oke. Tentang ketuhanan Yesus. Apa ngomong apa kalau Ding? Sama istri. Itu saya ngomong sendiri sama istri yang tidak kelihatan. Kau mulai bilang saya ngomong. Gimana Yesus berdoa di teman kesman? Teman-teman, saya ngomong dengan istri yang tidak kelihatan. Iya. Kau pikir kau gila? Kau pikir kau gila? Kau yang gila sebenarnya gitu loh. Sendirian kepada dirinya di Kau taman yang gila Getsemani. sebenarnya. Oke. Istri saya ketawa loh. Dengar kamu mengatakan Yesus berdoa. Makasih. Oh salah. Kau punya peci bagus, boleh kirimku satu. Jadi gak enak, belum kerja udah dapat hamnya. Jadi gak enak ini host. Nah ini gue sama si Palopo satu ini. Aduh, tukang tendang saya ini. Aduh, berat. Aduh. Palopo. Kapan kau pintar ini saudaraku? Kapan? Bukan masalah kapan pintar, tapi kau tuh nggak pernah bisa sampai cara pikirku. Kalau di apa namanya Palopo. Makanya kau bilang ini nggak bisa dimengerti nih. Ini pasti akhirnya ujung-ujungnya kau framing, ku nggak pinter lah, apalah segala macem. Ayo bahas apa lagi kita? Sebenarnya ku tuh orang baik loh. Ya, lanjut dulu. Lanjut. Silakan orang jelaskan baik, tentang ketuhanan. Silakan. Coba kau jelaskan Ini tentang ketuhanan Yesus. berteman, bukan berteman, lo bersahabat sama orang-orang Muslim tuh banyak. Bahkan bapak angkatku pun haji, orang Bima. Bukan si Saipudin tapi ya. Beda. Jangan loh, Abi loh, hati-hati loh. Iya, dia beda deh. Digelar Abi dia. Aku kenal sama dia udah lama. Sebelum kalian main di Apologit sudah kenal sama dia udah lama. Ya. Tentang ketuhanan Yesus. Dia kemarin itu namanya Abi waktu di Muslim. Tapi ketika dia sudah masuk ke Kristen, sisa ditambah B saja. Silakan. Jelaskan tentang ketuhanan Yesus. Saya mau dengar versi Oneness. Silakan. Ku sudah jelaskan berkali-kali sama si Loading ini, tapi dia tak mau mendengarkan dan menaruh dalam pikiran hatinya dia ini. Kalau sampai ku jelaskan lagi, ku pikir juga kata firman Tuhan, Alkitab berkata, jangan memberi permata barang berharga kepada babi dan anjing. Aku takut kejadian seperti ini, Loading. Begini, saya punya dalil ya. Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu adalah yang makan B2 adalah Kristen. Berarti kau bilang janganlah buang permata kepada Guguk dan B2. Padahal kalian sendiri itu Guguk dan B2. Dalilnya kan ada. Itu pengertian itu sebenarnya bukan di luar Bani Israel, tetapi kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Mulai seakan-akan yang menolak kabar Injil. Ya kalian inilah. Sabar dulu, ada bos lu untuk sabar, ini yang penting loh. Jadi penting loh. Kalau begini, Jack, di Komal ini ketika ada yang terbang begitu langsung diam semua itu. Biasa dia salah masuk. Oh gitu ya. Karena ini lebih penting. Aduh. Mulung koin lebih penting ya daripada ini ya. Bukan mulung, teman-teman di sini kalau ada rezeki dia kirim-kirim, itu enaknya indahnya Islam. Jadi nggak kasih ke pendeta, enggak, dia langsung ke teman-teman gitu kan. Saya juga nggak perlu karena kan saya juga ada ini kalinya aja lo lihat ini satu tapi kalinya. Terima kasih Bang Ahmad. Kita ini tidak meminta, Jack. Kita ini tidak meminta. Meminta saja kita tidak meminta, apalagi menolak. Salahnya di mana coba?
Maka itu ku bilang lagi. Kau sendiri Di situ datang untuk memprotes, mereka dari pihak gereja itu bayar orang untuk menahan masa pada saat itu. Akhirnya masa itulah bentrok. Sama seperti kejadian yang di Padang. Di Padang itu kemarin kan faktanya itu kan rumah pendeta Fatir namanya kalau nggak salah. Nah, rumah pendeta Fatir. Tempat itu bukan gereja karena izinnya izin rumah, bukan izin gereja, izin rumah yang dibangun. Nah, pendeta itu juga bukan tinggal di situ. Jemaat juga bukan jemaat, bukan jemaat di situ karena di situ kan fakta yang khusus itu di daerah situ tuh lokasi Kristen tuh ada 3 di situ, Katolik, ada HKBP, ada BNKP. Nah, yang ribut ini yang GKSI itu tidak ada jemaat di lokasi itu, jemaatnya diambil dari luar, dibawa ke situ. Nah, itulah yang dipermasalahkan. Nah, akhirnya ada yang menarasikan udah perang aja Kristen sama Islam. Nah, disitulah yang buat ribut akhirnya. Jadi jangan playing victim. Jadi gini Bang, kalau kita belajar tentang sejarah ya, ini terjadi juga ketika Turki Ottoman menghabisi 1,6 juta jiwa orang-orang Kristen Ortodok di Armenian. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu sudah ada clash dari awal Bang. Jadi mereka itu gini Bang ya, kalau sudah mulai, kan sudah hidup berdampingan nih, nanti ada yang menunggangi tuh. Contoh kalau zaman Turki Ottoman itu kekhawatiran orang-orang Turki Ottoman atas adanya pengkhianatan dari orang-orang Kristen Ortodok yang akan berpihak kepada orang Rusia. Pada waktu itu kan Turki Ottoman kan berantem sama Rusia tuh. Makanya ada kecurigaan, pada akhirnya mereka dihabisi. Walaupun itu tetap salah ya. Kita tidak membela yang namanya adalah pembantaian, itu kita nggak terima. Cuman yang terjadi adalah mereka ini, orang-orang ini playing victimnya begini, menganggap seolah-olah yang jahat itu hanyalah agama Islam, sementara mereka tidak melihat kronologisnya. Dan terlepas dari bagaimana yang terjadi, tetap kita tidak benarkan penganiayaan terhadap orang-orang yang sedang beribadah itu. Kita tidak pernah membenarkan itu, karena Nabi sendiri mengajarkan untuk bersikap adil gitu. Yang mau saya counter, yang kita counter hari ini Bang, tema kita, kenapa temanya saya berapi-rapi bahwa Kristen intoleran itu, karena sudut pandang mereka itu saya balikkan kepada mereka gitu. Ya kan, kita kan coba lakukan itu. Setelah kita coba uji kasus, ternyata mereka ini tidak berani Bang, tidak konsisten. Ya kan? Mereka kan tidak konsisten. Kalau mereka sepakat bahwa agama itu dilihat baik buruknya gara-gara pelaku umat beragama, harusnya mereka konsisten bahwa yang lebih layak dikatakan agama intoleran itu agama mereka sepanjang sejarah peradaban gitu loh. Karena kalau kita bicara tentang agama ya kita bicara konteks keseluruhan lah. Enak aja mau bahas tentang di Islam di Indonesia, kan nggak bisa begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, melemparkan stigma, dan ini memang sudah kebiasaan dari mereka dulu tuh. Dari dulu tuh mereka tuh suka memberikan stigma, pandangan buruk pada Islam dengan mengambil kejahatan 1, 2, 3 umat Islam gitu. Memang seperti itu. Coba kalau kita angkat misalkannya kejahatan para pendeta, kejahatan para perilaku-perilaku kejahatan seperti Reinhard Sinaga dulu kan, apa yang mereka katakan? Itu oknum. Itu kelakuan teman-teman kita yang beragama Kristen di TikTok ini begitu. Makanya kita mengajak mereka tuh untuk membuktikan kalian konsisten nggak dengan definisi kalian. Nggak ada yang konsisten. Kita coba sapa dulu nih, Mr. Man. Muslim atau non Muslim? Ya, non Muslim. Ya, brother, silakan brother. Tema kita adalah kenapa Bible dikatakan suci. Mungkin bisa menjawab mungkin brotherku ini. Bible dikatakan suci. Atau sebelumnya Anda menganggap Bible itu suci nggak? Bible itu suci karena ada firman Tuhan di dalamnya. Saya belum bertanya alasannya kenapa. Saya tanya, Anda berpendapat Bible suci nggak gitu loh? Ya suci lah. Namanya juga Bible. Loh kenapa? Halo, tes Iqbal. Halo. Bentar. Suara Uni kedengeran nggak? Oh, ini kenapa nih? Kedengaran. Tiba-tiba dihilang. Sudah clear ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi benar berarti di Matius 7 tadi ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Siapa yang diusir oleh Yesus itu? Yang mengikuti serigala yang berbulu domba, yang mengajarkan sebuah ajaran
Sementara ajaran itu sama sekali Yesus tidak pernah mengajarkannya. Yesus tidak pernah mengajarkannya, tapi nanti ada pengajar baru yang mengatasnamakan Yesus, sementara isi ajarannya berlawanan dengan Yesus. Itulah nanti yang akan diusir oleh Yesus. Ciri-cirinya, bahkan tadi Pak Vincent juga sudah mengatakan, memang banyak orang Kristen yang tidak melakukan itu. Ya berarti tergenapilah siapa yang akan diusir oleh Yesus. Oke, tepuk tangan untuk Yesus. Saya izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, saya monitor di sini. Waalaikumsalam Silakan. Lanjut. Materinya menarik. Siap. Nanti guru udah masuk ya. Ya, soalnya tadi Silakan, Pak Vincent lanjut, ya. siap. Tadi Pak Vincent sendiri sudah mengakui gitu kan. Pada dasarnya memang apa yang diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke muka bumi ini, dia itu bukan meniadakan sebuah hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapi. Bahkan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu dijelaskan dengan rinci, dengan detail dari 20 sampai ke bawah. Bagaimana hukum-hukum yang diterapkan oleh Yesus yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi saya yakin di situ banyak teman-teman Kristen yang tidak membacanya dan tidak mengamalkannya karena lebih setuju dengan pengajaran mati Yesus di kayu salib, maka percaya engkau diselamatkan, engkau masuk surga. Nah, itulah yang dipegang dalam prinsip ajaran teman-teman Kristen. Wajar kalau gitu. Sudah terbukti sekarang siapa nanti golongan yang akan diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, musir setan, bermukjizat demi namamu juga. Itu yang akan diusir oleh Yesus. Siapa pelakunya? Tidak lepas dari Kristen. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata kata Yesus, bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga. Barometernya adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tidak ada Bapa di surga menghendaki mengajarkan kepada Yesus dan kepada pengikutnya agar beribadah di hari Minggu menyembah kepada Yesus. Itu nggak ada. Sejauh yang kami baca. Artinya apa? Itulah yang akan menggenapi. Orang-orang yang akan menggenapi, golongan yang akan menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Begitu Pak Vincent. Iya. Jadi saya bisa nanggapi sedikit ya. Jadi ketika kita berbicara hukum Taurat, maka ada beberapa yang harus kita pahami. Hukum Taurat itu ada 10 hukum. Ada juga hukum perayaan. Ada juga hukum tentang kehidupan sosial masyarakat, itu ada tercantum semua dalam dalam hukum Taurat, termasuk hukum imamat itu ada. Jadi memang kalau berbicara 10 hukum Taurat itu memang tidak bisa dibatalkan, Bang, sampai sekarang. Jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan mengingini harta sesamamu dan lain sebagainya lah. Ada 10 hukum, Bang. Itu memang tidak bisa dibatalkan sampai dunia ini kiamat. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa meniadakan satu iota atau satu titik dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan, maka dia mendapat kedudukan yang paling rendah. Nah itu. Tapi kalau hukum-hukum seperti hukum perayaan atau hukum imamat memang sudah digenapi oleh Yesus lewat kematiannya itu. Mungkin di situ yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Terkadang banyak orang Kristen yang salah memahami di situ, Bang. Siap. Contoh, kitab imamat itu kan termasuk di dalamnya hukum Taurat, bener nggak Pak? Iya, betul. Nah, larangan makan B2, disitulah tertulis, kan gitu? Iya. Nah, sekarang yang membolehkan makan B2 orang Kristen atau ajaran Yesus? Ini aja deh, saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah orang Kristen sudah mengatakan makan B2 itu halal atau boleh?
orang Kristen sudah membolehkan, Pak. Memang di dalam 2 Korintus juga dikatakan, kata Paulus, segala sesuatu sudah halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi Bapak kalau mau membagi-bagi tentang hukum Taurat juga nggak akan ketemu, Pak. Siapa yang punya otoritas memilah-milah hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Begitu banyak tentang aturan yang ada di dalamnya. Bahkan tentang kurban sendiri pun, itu juga dijelaskan oleh Yesus. Yesus tidak menghilangkan. Di dalam Matius 5 tadi, Yesus mengajarkan bagaimana tentang melakukan sebuah kurban. Ketika dalam bangsa Yahudi biasa kurban, tidak diatur bagaimana hubungan sosial. Kata Yesus, jika di dalam hatimu masih ada masalah dengan saudaramu, dengan tetanggamu, kau harus berdamai dulu dengan mereka. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah menghilangkan korban binatang. Itu nggak ada. Tapi dalam iman Kristen tiba-tiba dirubah kurbannya menjadi manusia. Manusia ini yang dituhankan yang bernama Yesus. Nah, ini lebih parah lagi. Terlebih-lebih nanti ajarannya yang didengar lagi-lagi dari Paulusnya. Kan gitu. Itu padahal sangat rapi yang diajarkan oleh Yesus. Kitab Anda pun masih mencatat. Matius 5, penggenapan hukum Taurat yang dilakukan oleh oleh Yesus. Itu sangat jelas itu, Pak. Kalau kita coba pahami, kalau kita coba cerna, tapi sayang sekali, orang Kristen datang, itu semua dibatalkan. Dan mereka lebih setuju ke sana. Efesus 2:15, belum lagi nanti di Galatia juga ada, tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ketika ada yang bersunat, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Dijelaskan lagi oleh Paulus di Galatia. Ya artinya memang Paulus ini seolah-olah dia tuh benar-benar membuktikan bahwa ini loh yang akan diusir oleh Yesus. Ah, itu aja deh, Pak, lebih tegasnya kalimatnya. Semoga Gurunda kalau sudah monitor siap maju, tafadhol Gurunda. Iya, siap, Bang. Ya, gitu Bang. Silakan. Pak Vincent ini bikin bingung. Mau nanggapin dulu nggak, Pak? Ya, saya rasa cukup, Bang. Ya, saya tidak perlu menanggapi, Bang. Ya, tidak perlu menanggap. Saya menghormati apapun pendapat Abang. Saya menghormati dan mencatat di sini. Nanti saya pikirkan dulu. Bukan pendapat kami. Ajaran Yesus yang kami baca. Nanti Gurunda masuk ke sini ya, masuk lagi. Nah ini loh, jangan disalahpahami apa yang kami sampaikan. Kami itu hanya membaca satu ajaran Yesus, kedua ajaran yang datang setelah Yesus. Tapi ajaran baru ini mengatasnamakan Yesus. Yesus juga mewanti-wanti sebelum dia pergi, nanti akan ada penyesat yang datang. Nah, itu perlu kita buktikan. Apalagi di dalam 1 Yohanes 2, memang ajaran anti Yesus itu datangnya dari dalam itu sendiri. Begitu, Pak. Jadi kita sedang memilah di situ. Ketemulah siapa yang diwanti-wanti dan siapa yang menggenapi gitu. Oke, lanjut ya. Bukan pandangan pribadi ini. Siap, terima kasih. Oke, boleh saya masuk? Suara saya kedengaran? Masuk, Gurunda, jelas. Silakan, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Yang ada di Komal ini dan ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Masya Allah, kalau kita melihat dari kacamata Quran, di mana tujuan daripada salah satu tujuan diwahyukan Al-Quran adalah meluruskan pemahaman orang-orang terdahulu terkait dengan utusan Allah, utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel, yaitu tuduhan bahwa beliau itu disalib. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, salib itu masuk dalam kategori hizyum fid dunya, kehinaan orang yang disalib itu yang dikenakan kepada dia di atas muka bumi ini. Artinya orang yang disalib itu adalah orang yang hina, sedangkan hidup di dunia aja itu adalah merupakan kehinaan bagi yang disalibkan. Jadi Al-Quran menarasikan salib itu adalah kehinaan bagi yang disalib. Maka Al-Quran mengatakan Nabi Isa
sosok yang suci ini mustahil disalib. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi kata Quran, bagi orang-orang yang menyalibkan itu dibuat serupa, seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika kita kemudian belajar, lalu kemudian kita tampil sebagai pemateri yang menjadi kajian kita siang dan malam itu hal yang bersinggungan dengan Islam Kristen. Coba sekarang kita buka teman-teman sekalian, dibuka Bibelnya. Kita lihat di Lukas 22. Lukas 22 ini kalau kita lihat dari data nomor berapa itu ya, 69, 70, 60, 63 coba. Terlalu kejauhan. Kita lihat di dalam data 67. Bagaimana sosok yang tadi mengaku akulah dia. Jadi kata Yesus, apabila ada orang yang mengaku akulah dia, maka itu adalah penyesat. Itu ciri-ciri Yesus palsu, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ciri-ciri penyesat itu mengaku Mesias. Nah, di dalam kitab Yohanes 18 ketika terjadi tragedi penangkapan, ada sosok yang mengaku akulah dia sehingga dia ditangkap. Ketika maju di persidangan, di sini muncul kemudian keadaan yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kita lihat ketika di sidang orang yang mengaku akulah dia ini, anggap dia itu adalah Yesus. Ketika kemudian dia disalibkan, beliau mengatakan sekarang juga nih kata oknum ini. Coba saudara lihat di dalam data Lukas 22 Bang. Lukas 22 nomor 69. Di situ ada kata Yunani, bahasa Yunaninya di situ kata nun. Kata nun dalam bahasa Yunani itu artinya sekarang, saat ini juga. Nah, ketika oknum yang ditangkap ini masih ada di tengah-tengah Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, di situ juga ada Pilatus sebagai gubernur. Dia mengatakan bahwa sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Sekarang ini kata dia. Padahal oknum ini sedang disidang. Tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Lalu ditanya sama orang yang ada di situ, berarti kau mengatakan bahwa kamu ini adalah, kalau begitu kau mengatakan kalau kamu itu adalah anak Allah. Apa jawab oknum tersebut? Itu sih kamu yang katakan, bukan aku. Itu sih ucapan kamu. Jadi kamu ini anak Allah. Itu sih ucapan kamu, kata Yesus. Kata oknum tersebut yang ngaku Yesus tadi. Jadi ada keadaan di mana oknum yang sudah disidang yang hendak disalib ini berkata, sekarang ini anak Tuhan sudah duduk di samping kanan yang Maha Kuasa. Berarti bukan yang disalib ini dong. Lalu orang-orang berkata, jadi kamu mengaku kau itu adalah Mesias, anak Elohim. Apa kata Yesus, Bang? Ya itu kata kamu. Itu kan ucapanmu sendiri, bukan ucapan aku. Seakan-akan dia katakan begitu. Nah, kalau tidak percaya, siapa yang bisa buka kamera di sini? Silakan Anda tunjukkan versi Alkitab Sabda di data nomor 22 kitab Lukas nomor 70. Di situ tidak ada Yesus menjawab, oknum itu menjawab bahwa ya engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah dia atau akulah anak Allah. Di situ tak ada original teksnya. Ada nggak ya bisa buka kamera, please? Tak, ini tak bukain dulu. Alkitab Sabda, Dinda. Lukas 22:70 ya. Ya. Ini kita berbicara perspektif dalil dan kaitannya dengan kitab suci Al-Quran yang mengatakan mereka tidak menyalib. Nah, coba bacakan ini Pak Vincent biar lebih ya, detail lagi kan ya pencariannya. Tadi Pak Vincent nampilkan mungkin kan itu penelitiannya kurang lebih dalam. Siap. Nah, coba.
Poin mana yang mau diambil Guru Nda? Lukas 22 Dinda, Lukas 22 nomor 70. Coba dibaca 22 dulu nomor terjemahannya. Coba. Iya. Kata mereka. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Tuhan. Nah, coba original teksnya anak Tuhan ada nggak di situ? Itu yang nomor ya? berapa? Iya. Nggak ada sih. Cuman bilang akulah. Kamu ini yang tambahan ini, nggak ada strong numbernya. Kamu yang mengatakan. Coba bisnya terjemahan 1985. Ada coba bis. Coba dibaca Nih. apa yang dikatakan di situ. Apa dikatakan? Mereka semua berkata, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Yesus menjawab, begitu kata kalian. Cuman gitu doang, begitu kata kalian. Nah, ini yang lebih sesuai dengan original gitu ya. Ya, kalian yang mengatakan itu, bukan aku. Anak Tuhan itu sedang duduk sekarang di samping kanan bapaknya. Jadi yang kau sedang ingin salib ini bukan anak manusia yang adalah Mesias itu. Makanya dikatakan kemudian bahwasanya penyesat itu berkata, akulah dia. Maka yang disalib ini bukanlah anak manusia. Karena Yesus juga mengatakan di data Yohanes 16 coba nomor 16-nya Dek, Dinda Alif. Yohanes 16 nomor 16. Kita nggak apa-apa loncat-loncat. Siap. Yohanes 16. Atau nomor 5-nya dulu, coba. Berarti kita buka ini aja ya. Yohanes 16. Nomor 5-nya coba. Yang nomor 5 kita buka, di sini dikatakan, saya gedein ya biar lebih jelas. Ya. Oke. Kok malah hilang? Aduh. Bentar, sabar. Ya. Nomor 5 dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekarang. Nah, ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Coba nomor 10-nya. Itu nomor 5. Nomor 10 dia katakan apa? Karena ini adalah khutbah terakhirnya beliau. Isa itu nggak sempurna, dia punya tata, punya ini. Dia manusia Akan dikatakan- sempurna apanya? Dia nggak cacat, dia nggak cacat. Kalau Yesus, dia sebagai manusia, dia nggak. Jangan lari ke Isa dulu, John. Jangan muter-muter, John. Jangan muter-muter. Matius 11:25. Dengar, yang Tuhan di situ Bapa atau Yesus? Ya, coba buka surah Maria Dengar, John. Matius 11:25. Matius 11:25, yang Tuhan Bapa atau Yesus? Menjelma dari apa? Nggak ada menjelma. Coba buka surahmu. Coba Ada. Di dalam Matius 11:25, yang Tuhan itu, pertanyaannya gampang, John. Pertanyaannya gampang, simple. Di dalam Matius 11:25, yang Tuhan itu Bapa atau Yesus? Bapa. Karena Bukan Yesus Yesus. berbicara sebagai manusia. Berarti Bapak. Ya, Bapak yang Tuhan, berarti bukan Yesus. Tuhan itu Yesus sebagai anak Tuhan. Tadi Anda katakan Matius 11:25. Pertanyaan ulang lagi. Dalam Matius 11:25, yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Bapa Tuhan. Bapa Tuhan. Yesus? Iya, Yesus adalah anak Tuhan. Manusia atau Tuhan di situ? Anak Tuhan yang bicara. Di mana dibunyikan itu manusia anak Tuhan? Aduh, jangan ngadi-ngadi lah kau. Matius Dia kan 11:25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Iya, betul. Yang Nah, Tuhan sekarang. siapa? Yang Tuhan siapa?
Ya Tuhan sendiri kan mengatakan Tuhan dan guru. Nggak, jujur aja lah kau John. Nggak, janganlah begini ya. Kalau diskusi janganlah diputar. Janganlah seperti kayak menambah. Ya, Aku bersyukur Mbak kepadamu Nora. Bapa, Tuhan langit dan bumi, jelas. Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, bukan dirinya. Itu sudah Sekarang saya fix tuh. tanya, saya mau percaya kalian atau murid-muridnya? Siapa yang dekat Bibelnya dengan Yesus? mengatakan demikian, kita pula yang aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Sekarang Tuhan tanya siapa? saya, Matius, Markus, Lukas itu dekat di zamannya Yesus. Kalian ini baru baca Alkitab. Enggak, saya enggak, jangan kegiring kemana-mana. Kau mau giring aku kemana-mana. Pertanyaannya simpel. Pertanyaannya simpel. Matius 11:25 yang mengatakan Bapak sebagai Tuhan, Yesus atau siapa? Yesus. Yesus berarti yang Tuhan adalah Bapak. Bapak betul, bukan Yesus. Tuhan itu kan sebutan. Dipelintir lagi sama ini, Mbak Lora. Contoh begini ya, dalam satu kerajaan ada raja, Saya ada enggak, perdana. saya udah clear. Yang Tuhan dalam ayat tersebut adalah Bapak, clear habis. Berarti kalau yang Bapak Tuhan adalah Bapak, Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Bapak Berarti dan ada dua Tuhan Tuhan. itu, Bapa dan Anak adalah Tuhan. Berarti dua Tuhan. Bapak dan anak berarti ada. Dengar ya, dengar ya. Bapak dan anak adalah Tuhan, berarti fix sebenarnya Dulu, John. Nora. Dua Tuhan. Dua. Analogi sedikit. Dua Tuhan. Saya analogi sedikit. Dalam satu kerajaan ada perdana menteri, Saya ada nggak menteri. butuh, berarti Tuhan mau kayak raja. Ini disebut pemerintah. Jadi ada dengar John. Bapak anak. Tuhan, dengar. Di dalam ayat Anak tersebut, Tuhan. ini pengakuan Yesus. Apalagi dalam Yohanes 4:22. Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus menyembah siapa di situ? menyembah Bapa sebagai Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia anak Tuhan, dia Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia Tuhan juga. Jan, yang di bawah Jan, tolong Jan yang di bawah Jan. Malah lanjut mana? Saya pusing. Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah Bapa sebagai Tuhan. Terus Yesus Tuhan juga. Wah parah ini John. Parah ini. Oke, gantian Nora lagi, itu Nora lagi. Silakan itu. Udah Yang kasih pertama itu Faruk, Bang Datuk, aku apa bedanya? Kau suruh aku pusing-pusing kepala aku. Gini aja lah John, kau sembah pun Yesus, kau sembah siapa terserah kau. Intinya bagi kami kau di neraka jahanam, udah selesai, sembahlah saja. Pergi kau ke gereja, sama-sama aja. Udah terserah kau lah. Menyembah siapa, mau iblis pun kau sembah terserah kau. Oke aku. Saya bersama Yesus diangkat ke surga, saya katakan, Danora, Datuk, saya ke surga. Aku tombak, kalau pas dia terangkat ke surga, aku tombak dua-dua jatuh kalian. Tidak seorang pun, kata Yesus, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kan itu Yesus itu kita punya jaminan, ya. Kalau dia jemput saya katakan, Danora, Datuk, semuanya, saya bersama Yesus naik ke surga. Anda kalian ini kemana nanti? Nggak percaya Yesus. Aku tanya John, Yesus pernah ke neraka? Oh, dia tahu neraka. Pernah dia masuk kan? Dia tahu neraka masuk apa enggak? Pernah dia masuk kan? Saya tanya dia pernah masuk kan? Enggak tahu saya kalau dia masuk neraka. Loh, turun dalam kerajaan maut ngapain dia? Oh, itu maksudnya dia mengalami kematian tapi Enggak, bangkit. saya tanya, turun dalam kerajaan maut kan neraka tuh, Hades. Oh, Ya kan? kerajaan Nah, ngapain dia ini di neraka? turun dalam kerajaan maut bukan berarti dia di neraka. Itu maut itu adalah kematian. Nah, iya, dia di alam kematian ngapain? Ngapain kalau orang udah mati nggak ngapa-ngapa kok, seperti lilin kalau Katanya ada lilin menginjili. Ada Kristen yang lain ditanya, ngapain Yesus di neraka? Untuk menginjili roh-roh yang jahat. Datang kau nggak ngapa-ngapain. Cemana jawaban kalian ini? Nggak ada yang bersatu.
Namanya orang mati, Yesus katakan mati itu tidur. No, kalau tidur itu orang dalam Ngapain dia kondisi turun dalam kerajaan maut? Emang dia lama dalam kerajaan maut? Kalau dikatakan Saya tanya, kerajaan maut, ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Bukan lama tidaknya. Ngapain? dia bukan bicara ke neraka, nggak ada dia ke Loh, neraka itu. kerajaan maut itu adalah Hades, neraka. Ngapain Nah, dia itu turun ke menurut dalam kerajaan kalian. maut? Dia itu mati, itu maut. Kan maut adalah Saya kematian. tanya ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Sudah, kalau nggak ditulis ngapain, nggak usah dibahas. Apa yang tertulis Dia itu yang ngapain kita ke bahas. neraka? Di situ di kerajaan maut kan tidak dikatakan Yesus di neraka, hanya kerajaan maut. Kerajaan maut seperti- itu bahasa Yunaninya Hades, yang artinya neraka. Ngapain dia ke sana? Kan waktu dia bangkit juga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Saya Nah, bertanya, ngapain Yesus turun dalam kerajaan maut? Ya, kerajaan maut yang dimaksud adalah kubur ketika dia dalam kuburan, bukan Bilang aja ke kok nggak neraka. tahu. Bukan nggak tahu, jangan kita Saya gagal bacakan paham. ini, diam kau. Ini dari Alkitab Sabda. Turun ke dalam kerajaan maut. Kendati ajaran tentang Kristus turun ke neraka atau ke dalam kerajaan maut memang berakar kuat dalam pengakuan-pengakuan imam Kristen paling kuno. Pertama kali muncul pada abad keempat dalam rumusan-rumusan melawan Arius. Tapi sebenarnya buktinya dalam kitab suci minim sekali. Hal ini disebut hanya 2 kali, 1 Petrus 3 nomor 19, 4 nomor 6, dan disinggung secara tak langsung dalam 2 ayat lain, Kisah Para Rasul dan Roma, yang menafsir ulang ayat-ayat perjanjian lama, yaitu Mazmur 16, dalam Kisah Para Rasul dan Ulangan 30. Tidaklah pasti apakah turun ke neraka yang dimaksud dalam Efesus 4, sebab pengertian ayat ini yang baik ialah bahwa artinya sejajar dengan, ngeri kali, menyinggung hal Kristus mengosongkan diri. Nah, Ya, itu kan tafsir. Diam dulu. Kalau tadi kan tidak, saya kan pakai data ini. Berarti Yesus turun dalam kerajaan maut, yang katanya adalah sebagian mengatakan untuk membebaskan jiwa-jiwa orang yang benar yang telah meninggal dan untuk menggenapi kehendak Bapa dalam menembus dosa manusia. Untuk membebaskan jiwa-jiwa orang benar. Jiwa-jiwa orang benar kok ke dalam neraka ditaruh? Enggak, itu tafsir, itu keliru. Itu kan tafsir yang kita baca. Hanya. Itu tafsir Ngapain Yesus ke? Itu enggak demikian. Ngapain Yesus ke neraka? Sekali kalau udah di neraka. Ngapain Yesus masuk ke dalam neraka? Kalau udah di neraka, udah di John, neraka. ngapain Yesus masuk ke dalam neraka, Itu John? Itu tafsir tadi yang Anda baca. Ngapain, John? Tidak ada itu orang di neraka ke surga, nggak ada. Coba baca Lukas 16. Lukas 16 dijelaskan. Saya tanya, Ada ngapain Yesus kamu ke neraka? Itu tafsir yang Anda baca itu. Kalau kerajaan maut, Yesus Kalau di gitu, dalam oke, maut. jangan ditafsirkan. Oke, jangan ditafsirkan. Ngapain Artinya Yesus gini, turun ke neraka? maut. Kan? Nggak ada ditulis turun, hanya kerajaan maut, bukan ditulis neraka. Coba ayat mana itu? Yesus itu mati itu berarti turun dalam kerajaan maut, bukan berbicara Yesus di neraka. Nggak ada Yesus di neraka itu. Itu hanya menafsir, itu kan jelas Anda baca tadi. Oke, Hades artinya apa? Iya, walaupun artinya neraka. Ya udah, kau kalau nggak ada data sama aku melawannya, jangan kau asal congor. Di sini dikatakan bahasa Yunaninya Hades, bahasa Hebrewnya artinya Seol, artinya Ya, neraka. tapi Gimana yang sih? menerangkan tadi kata Anda baca menafsir, makanya itu tafsir. Kalau dia tafsirkan neraka ya suka-suka penafsir lah. Kalau itu maut adalah kuburan atau kematian, itu juga ada ayatnya. Jadi kalau diartikannya itu neraka, ya itu penafsir itu yang bilang begitu. Bibel kau yang bilang kan? Lah itu yang menafsir Bible. Loh, jadi kau nggak percaya dengan Bibel kau? Di Bible lain nggak ada ditulis neraka itu maut kok.
Karena hanya adalah maut itu adalah kematian. Nah, memang iya Yesus kan mati, tapi kan bangkit. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, Yesus bangkit, Yesus pemenang. Yesus kalahkan iblis oleh karena kebangkitannya. Tidak selama-lamanya dalam kubur. Tidak ada dia menginjil ke neraka. Kalau kita baca Lukas 16, tidak ada orang yang sudah di neraka disucikan masuk surga, nggak ada. Udah di neraka, udah selama-lamanya di neraka. Kalau masuk surga Yesus ya meletakkan selama-lamanya. Injil di dalam maut ada loh. Ada loh. Di mana? Lukas 16 bukan? Di Petrus berapa itu kalau salah tuh? Yesus pergi ke alam maut meletakkan Injil. Ngapain? Alam maut. Nah, meletakkan Injil dalam maut. Ngapain? Kalau yang bangkit bersama-sama dengan Yesus itu ada 24. Yesus meletakkan Injil ke alam maut ngapain? Iya, kalau dia menginjili ada yang bangkit bersama-sama Yesus. Pertanyaannya ketika Yesus menginjili dalam maut ngapain dia? Ya supaya yang di alam maut itu naik ke surga bersama dia. Aduh, katanya nggak dari neraka nggak bisa ke surga. Bolak-balik kau John. Anda sudah baca menginjil di alam maut. Nah, pertanyaan itu kan bukan bicara neraka sebenarnya. Kalaupun ada yang waktu Yesus bangkit ada 24 tua-tua sebagai roh-roh yang ada dalam penjara di alam maut. Penjara dalam maut itu mana? Di neraka atau enggak? Ada 24 ya sebagai buah sulung yang dibawa Yesus kepada Tunjukkan Bapa ya. inilah. Saya tunjukkan, kau bilang alam maut itu bukan neraka. Nih, tunjukkan. Di dalam Lukas 16 nomor 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, sengsara di alam maut. Yesus kan turun dalam apa? Alam maut nih. Saya tunjukkan. Alam maut. Nih, tunjukkan ya. Alam maut. Ternyata apa? Hades, yang artinya kerajaan maut, dunia orang mati, alam maut. Terus hell, bahasa Inggrisnya hell, artinya neraka. Iya betul. Tapi di Iya Lukas betul. 6 Kau bilang enggak, kau bilang bukan neraka. Tunjukkan, Coba iya betul. Coba perhatikan Lukas 16. Apakah orang di neraka masih bisa ke surga? Coba baca semua Lukas 16 itu. Tidak ada orang yang di neraka akan ke surga. Kalau sudah di neraka ya Terus di dia neraka. ngapain mengabarkan Injil di neraka? Ya itulah itu ada penafsir itu. Anda kan artikan itu bahasa. Dia ngapain mengabarkan Injil di neraka? Bukan di neraka. Kalau di alam maut, di alam kematian itu ya. Loh, kalau saya sudah neraka, tunjukkan itu alam maut itu adalah neraka. Kok gimana sih John? Pakai data lah Kalau pembantaku. Jangan modal cokormu aja. Kalau neraka itu kan setelah kebangkitan. Kalau kematian itu masih di dalam kubur. Nah, kalau dikatakan dia menginjil ke alam maut, tidak mungkin. Hanya yang mengartikan itu ya kematian dan neraka itu ya kan dua arti. Nah, seandainya setelah kebangkitan orang-orang masuk neraka, tidak mungkin lagi diinjili untuk masuk surga. Itu mustahil, orang sudah di neraka diinjil lagi masuk surga, nggak ada itu. Ngapain Yesus mengabarkan Injil di alam maut? Ngapain? Alam maut kan hanya Nora ambil kamus mengatakan alam maut itu adalah neraka. Tapi maut juga kan berbicara soal kematian, berarti di liang kubur. Mana datamu itu yang kau tafsirkan tadi? Mana? Referensinya dari mana saya dapat? Yang kau bilang tadi. Coba tunjukkan. Iya, nanti saya tunjukkan karena ini masalah doktrin ya. Masalah doktrin. Doktrin rupanya. Oh, doktrin Mbak Nora. Doktrin rupanya. Iya, Yesus itu waktu bangkit bukan cuma dia yang bangkit. Ada 24 yang dibawa untuk dikatakan sebagai buah sulung dari
korban persembahan di bawah itu. Bukan hanya Yesus yang dibangkit waktu itu, yang naik ke surga. Ada yang ikut dibangkit. Ada 24 sebagai persembahan buah sulung dari korban Yesus mati di kayu salib itu. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Ini doktrin ya. Ya, ayat di mana? Doktrin. Udah ilmu saya kan tinggi. Alkitab ini kan tidak semuanya tertulis di Yohanes 22 itu. Jadi kalau ada yang tidak tertulis itu dibantu dengan nubuat-nubuat. Ya, saya baca di kitab. Gimana nih, John? Mana datanya yang 24 itu, John? Siapa namanya? Ada, saya punya data di buku The Great Controversy itu ditulis itu. Lah iya, ya ini kan kita sudah masuk ke doktrin. Kan Alkitab nggak semua, nggak semua yang dilakukan Yesus tertulis. Kan riwayat hidupnya 30 tahun lebih. Kalau kita baca Injil itu hanya sejam itu selesai. Nah, banyak yang nggak tertulis peristiwa yang dilakukan Yesus. Ya udah itu aja dulu, ganti topik. Kayak aku dengar dongeng ya. Aduh, makanya kalau kitab kita ya hanya ringkas cerita dari kisah yang panjang ya. Mana datanya, riwayat John? Di mana datanya, John? Mau makan bentar. Apa yang tertulis untuk kita yang tidak tertulis bagi Allah. Ulangan 29. Di mana datanya yang 24 itu yang dibangkitkan bersama Yesus? Apa yang di Matius 27 itu? 27 nomor 51 sampai 55 itu. Nah, coba dibaca. Itu karena ada orang-orang kudus bangkit. Nah iya itu, tapi jumlahnya enggak. Itu Tapi sebelum ada itu datanya, ketika Yesus disalibkan, bukan Yesus bangkit. Yang bangkit ke Yesus cuma Yesus saja. Aduh, di mana kau, John? Kalau di Matius 27 itu 51 sampai 55 itu ketika Yesus disalibkan. Katanya bukit-bukit terbelah. Itu kayak Prometheus itu namanya. Nah, ada dalam Matius 27 itu Yesus itu. Ada. Iya. Matius 27 itu Yesus itu kalaupun tidak. Bener lah, John, jangan kau bikin banyak orang mualaf gara-gara dongeng kau ini. Banyak yang mualaf yang di bawah jadinya. Kalau banyak yang mualaf nggak suka aku. Nggak suka aku. Dabling. Tuhan saya siapa ya? Orang Indonesia. Tuhanmu di sini yang dikenal siapa? Allah. Ya udahlah, Tuhanku Allah juga. Ya, terus pergi ke Batak. Di sini nama Tuhan itu siapa? Debata. Ya udah, Tuhanku Debata. Itu berarti umat bingung itu, udah ngerti nama Tuhannya. Kenapa berubah-ubah? Berarti bukan nama. Nah, kalau Islam hebat. Seluruh umat Islam Tuhannya ya Allah. Sholat menghadap ke kiblat yang sama. Bacaannya sama. Waktunya sama. Terima kasih. Bang Wan love you. Nah, terus, nah itulah nama ya. Jadi hebat Islam itu. Terus kenapa tidak dipanggil Bapak? Nanti kalau dipanggil Bapak serupa dengan yang lain. Dengan Iblilis, Yohanes 8:44. Iblilis lah bapakmu. Berarti kalau saya manggil Tuhan itu Bapak, apa bedanya dengan Iblilis nanti? Kalau Islam keren, ketika menyebut nama itu Allah, gak ada nama itu selain untuk pencipta. Kalau saya manggil Bapak, dalam Bible, Iblilis dipanggil Bapak. Iblilis lah bapakmu. Nah, untuk apa saya menyamakan Tuhan saya panggilan dengan Iblilis? Sama. Gitu. Jadi keren Islam itu gitu. Oke, sudah. Jazakillah Kak, siap. Jazakallah Ustaz. Sebentar. Pertanyaan syariah dan hukum Islam. Apakah wanita memiliki hak yang sama dalam hukum Islam? Kok sepertinya tidak adil sekali dalam beberapa hal. Contoh warisan.
Contoh Oke. persaksian, Fadal. Oke. Pertama warisan. Kenapa Allah itu adil? Justru kalau sama gak adil. Contohnya, seorang perempuan selagi dia belum menikah, maka kewajiban orang tua ngasih nafkah, merawat. Tapi ketika dia menikah, pindah ke suami. Hak-haknya orang tua pindah ke suami, taat ke suami. Andaikan dia itu tidak ngasih nafkah ibunya karena dia punya suami, itu tidak masalah. Maksudnya tak ngasih nafkah gitu deh ya. Tapi kalau laki-laki sampai meninggal punya kewajiban ke ibunya, bapak ibunya, tentu saja tidak sama. Perempuan ibaratkan apa, nyuon itu om. Apa nyuon tuh? Ada barang taruh di sininya. Kalau laki-laki pakai gini, di sini di depan ada, belakang ada, berarti dua. Jadi perempuan ini kalau misalnya tiga, ya hartanya tiga. Anaknya dua, laki-laki dan perempuan. Yang satu untuk wanita, yang dua untuk laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab ke orang tua selamanya. Perempuan tidak. Yang kedua persaksian, karena perempuan lemah. Kamu nggak mau nggak jadi saksi? Itu gini. Enggak, saya nggak mau, takut saya. Berarti butuh teman. Masa saya sendiri saya tidak mau? Kalau ada temannya, siapa? Itu Zainab. Iya ya saya mau. Berarti perempuan ini tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki satu cukup. Kenapa? Pemberani dia. Siapa takut? Gitu. Jadi kalau ada laki-laki takut, seperti perempuan dia. Jadi ini justru adil. Adilnya di mana? Perempuan itu butuh teman, tidak kuat dia, gak seberani laki-laki. Jadi kan bagus kan? Kan maunya perempuan gini, enggak saya gak mau kalau sendirian. Iya kalau ada temannya saya mau bersaksi. Nah, akhirnya berani dia. Maksudnya gitu. Ya Allah itu adil sudah. Karena perempuan itu pinginnya disayang, dimanja. Laki-laki wataknya memanja, menyayangi. Jadi kalau ada laki-laki minta disayang, salah. Gitu. Jadi adil, karena orang ini tidak ngerti apa maksudnya, seakan-akan tidak adil. Padahal tujuannya adil sudah. Coba sekarang perempuan menjadi saksi, ditemanin temannya atau sendirian, lebih berani mana? Pasti ada temannya. Gitu. Oke, gitu maksudnya ya. Anak manusia, maka dosamu akan diampuni. Maka dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan untuk penebusan dosa itu dengan darah binatang, bukan dengan darah manusia. Menghapus dosa itu dengan darah binatang, Bang. Cuma Dewa Molok yang minta darah manusia. Bahkan Yesus sendiri mengamini, Bang. Dalam Matius 8 nomor 4. Tapi yang aneh, Bang, Paulus mengatakan Yesus sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Tuduhan Paulus mengatakan Allah di situ minta darah anak manusia. Kan aneh, Bang. Gak ada Yesus mengatakan, bunuhlah aku, dosamu akan diampuni. Tidak ada. Bang, saya sudah mulai berpikir ini. Soalnya saya dibodoh-bodohin terus sama Pak Pendeta. Saya tanya kan, Pak, putus Bang. Samping itu orang itu buat nebus dosanya siapa? Itu belum ada jawaban. Nah, siapa tahu Bang Datuk Yesus mengatakan, Bang, bertaubatlah, kata Yesus. Sebab kerajaan Allah semakin dekat, kata Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan, hei anak manusia, bunlah aku, maka dosamu akan ditebus, dosamu akan diampuni. Tidak ada Yesus mengatakan demikian. Cuma ada setelah kematian Yesus, ada penyesat-penyesat yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Yesus bilang bertobatlah, kata Yesus.
kerajaan Allah semakin dekat. Bertobat itu apakah dengan cara membunuh Yesus, Pak? Jantungmu goyang, pindah ke kiri, pindah ke kanan lagi. Jantungmu pindah ke kanan. Oke. Hah? Sekarang. Kutanya dulu kau. Kalau ada orang kerasukan setan, boleh nggak dia makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Yang makan pecah beling itu manusia. Yang di dalamnya apa? Badannya. Yang di dalamnya apa? Di dalam yang makan itu begini cuma, yang makan adalah makhluk. Sama, yang makan Makhluk ikan hidup. goreng itu Yudas, yang di dalamnya adalah setan. Puas kau? Sebentar. Puas. Kita berbicara Yesus yang bangun dari kubur itu. Iya, yang bangun dari kubur itu saya simpulkan sama dengan Yudas, tapi di dalamnya adalah iblis yang mengaku Yesus. Sampai sini paham? Jadi apa? Adakah hantu? Adakah hantu bisa berbuat seperti itu, makan ikan goreng? Ya Allah ya Karim, orang yang tidak keluar dari kubur aja bisa makan pecah beleng, bisa makan paku kalau dia kerasukan roh jahat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau itu lakukan gantian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengobrak-abrik jantung pertahanan kalian. Itu betul. Kau fitnah. Apa yang kupitnah? Kau menfitnah. Apa yang kupitnah? Oh, nggak bisa. Sekarang kalau Anda mengatakan saya memfitnah, ini kuncinya. Kau boleh laporkan saya. Kau boleh laporkan saya. Yang penting kau bisa membuktikan kebenarannya. Yesus berkata, apabila penyesat itu datang, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, hanya ada satu sosok yang datang kepada murid Yesus yang mengaku dan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, yaitu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Itu adalah oknum yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus palsu, tolong tunjukkan di mana ada Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu asli, tolong tunjukkan di mana Yesus palsu yang berkata akulah Yesus. Akulah dia. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada Yesus Berarti palsu. Yesus bohong. Inilah kamu. Inilah kamu. Inilah kamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Kamu yang memfitnah Yesus. Bukan aku yang memfitnah agamamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Yesus berkata, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 4. Waspadalah. Diam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya mengaku Mesias. Penyesatnya mengaku akulah dia. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kau ingin memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berkata ada Yesus palsu? Tuh, telan tuh dalilnya. Gantian. Mampus. Lantas bagaimana kau melakukan tuduhan bahwa yang berbicara dengan murid-murid itu yang di tangannya dicolok oleh Thomas pembuktian itu kau bilang Tuhan tuh? Saya buktikan. Apa? Yesus berkata Mesias palsu datang kepada kamu. Dengar dulu. Mesias palsu datang kepada kamu. Betul? Betul nggak? Datang kepada siapa? Kepada kamu. Kamu siapa? Hah? Kamu bom-bom atau kamu murid Yesus? Ayo, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kau ngomong. Mesias palsunya datang kepada kamu. Kamu siapa? Fitnah Juma, kau fitnah Tuhan kami. Hei, saudara, kamu di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa?
Nggak bisa kau gunakan ayat itu, kau tuduh yang bangkit dari. Nggak boleh. Kau jangan Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? Penyesat itu datang kepada murid Yesus dan mengaku, akulah Yesus. Kutanya dulu kau, itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan semua? Loh, bicara kau. Kenapa kau diam? kenapa di mute? Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya, bahkan bisa menyesatkan muridnya? Betul kan? Bukan kepada muridnya, bukan kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Udah. Sakit hati Jadi, kau kan? Juma, Karena kebenaran semakin nyata bahwa yang kau sembah itu adalah Yesus palsu. Sakit hati lo. Sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan sakit hati lu, sakit hati lu, saudara. Sakit hati lu, saudara. Karena semakin hari semakin nyata bahwa kamu adalah penyembah Yesus palsu. Sakit hati lu. Melakukan fitnah. Saya tidak memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, mengaku Yesus, mengaku Mesias. Orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Juma, paham? Gini kawan, paham? Kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah. Sekarang Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh bilang Tuhan orang lain adalah Kenapa kau batasi saya? Kenapa kau batasi saya? Saya orang yang berbicara mengenai kebenaran. Kenapa kau batasi saya? Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iya dauna min dunihi illa inatha wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus waspada kepada Yesus yang keluar dari kubur. Hanya kau karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Kau boleh bilang Tuhanmu yang benar. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Biblenya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci. Ya boleh saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang kitab kita, bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas dari pertama. Silakan. Yohanes itu bahas itu dari pertama. Oke, silakan. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka colok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab.
Di mana Semuanya tertulis? ada tertulis. Nah, itulah susahnya. Semuanya Kamu ada nggak paham Bible. Itu tertulis di Lukas yang kamu ada baca itu 24 singkat-singkat. nomor 37. Iya, yang kamu ada Iya kan? baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang Itu kau tidak baca menunjukkan. fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus berkata penyesat itu tidak memakai namanya? Akan datang di zaman akhir. Jadi, Zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara, nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. mati bija. Saatnya sudah dekat. Mama, Lukas 21. Saudara boleh kau baca Lukas 21? Saudara boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang Kamu kalau tidak punya senjata kenapa ikut perang? Matilah kau. Saya biar tidak pegang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1, kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra, 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 ikra. Itu salah dari tadi berbicara tuh dari. Karena itu bertentangan dengan imanmu. Karena imanmu bertentangan dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah, kamu yang betul. Imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir, karena zaman akhir itu akan datang Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya di Bible. Nanti buka sendiri, lihat di Matius. Kalau yang hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir. Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu, kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya, makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina, saya tidak ada memfitnah, saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu, tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP, pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada TKP, pada keadaan yang ada. Jangan ente merasa penonton pun bukan, saksi juga bukan. Lu merasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya, gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi, para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kenapa nyakannya yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk? Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis. Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah, jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta.
Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam, diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut? Kau baca Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini ucapan Yesus ini nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak mah, ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu, di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca nak, baca, pakai akal, baca, jangan kepedean, jangan GR. Coba baca pakai akal. Yang sudah selalu mensupport Komal Kata Bible beserta para apologet, Unirifa, Bang Ardiansah, Bunda Rahma, Ahgi Jimen, dan Bang Teku. Teman-teman tidak bosan-bosan saya ingatkan, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang baru lewat, yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan follow teman-teman, karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya teman-teman ya. Di atas dan di bawah saya ada akun para apologet, silahkan di follow. Akun Unirifa di follow teman-teman. Bang Ardiansah, ini akunnya Bang Ardi yang ke-9, jadi teman-teman follow, karena sekarang kita rawan kena tombak. Hari ini dan kemarin Unirifa sudah entahlah 4 atau 5 kali kena tombak, saya lupa. Gara-gara temanya. Ya, Unirifa sudah 5 akun teman-temannya, sudah 5 akun 2 hari, kemarin 3, hari ini 2, saya lupa lah intinya. Yang keripot, Bang Ardi di follow, Bunda Rahma, Aki Jimen, sama Bang Teku. Nah Bang Teku, akun Bang Teku sudah 2 yang kena banned teman-teman, mungkin sekitar 1 minggu, jadi di follow akun Teku 02 yang ada di bawah saya, akun Jimen juga. Makasih teman-teman ya, semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Yang sudah memberikan hadiah kepada kami yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, terima kasih ya Pak, Ibu, sudah selalu memberikan kami hadiah, mensupport kami, terima kasih banyak. Komal Iqbal ini termasuk ini ya teman-teman. Komal Iqbal ini termasuk Komal tercepat ininya, perkembangannya dan FYP-nya, dan ya, betul. Lumayan Tercepat ini di ya. dunia, betul. Iya, tercepat di dunia, serius. Jangan nanggung-nanggung, kalau tercepat tuh di dunia aja, jangan nanggung. Tercepat dia ininya, besarnya ya guys. Dan kalau kita lihat Iqbal buka live itu dalam sekian detik itu bisa cepat 1000 gitu loh, luar biasa. Ya ini Sebenarnya berkat si Mr. Man ini. Ya itu berkat logo Prisma itu ya, itu berkat logo logoritma. Nah itu logoritmanya begitu teman-teman. Algoritma. Oh, algoritma. Saya sudah baca. Padahal awalnya gara-gara gabut aja ya Bal ya. Ya bentar Men. Iya, Bentar Bang Teku mau ngomong dulu. Enggak lanjut nih. Ya lanjut. Aku minta Men. tolong di follow aja biar bisa on cam. Bang Gores. Kamu tek. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah. Al-Quran saya tidak mungkin keliru, Al-Quran saya nggak mungkin keliru, dan saya akan tetap mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku, dan ternyata Biblemu pun menarasikan hal yang sama. Mau kayak mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyaduuna illa min dunhi illa inatha. Yang menyembah penyesat adalah yang menyembah berhala. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias.
Ayo, gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah aja, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu semua, mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam, mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad, mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen, maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang bohong? Bukan penutup. Jadi kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama. Awaluman yakra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak umatnya, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ada juga al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga diharamkan dimasukkan nabi-nabi yang manapun sebelum aku masuk dulu. Tunggu dulu saya. Dan surga tidak boleh dimasukin umat manapun sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini umat terlahir masuk surga dulu. Jadi urutannya Nabi Muhammad dulu, baru nabi-nabi yang lain. Setelah itu umatnya Nabi Muhammad dulu, baru umat-umat yang lain. Ya, mereka itu cuma cari kesalahan, berarti tidak kenal dong. Nah, itu udah masalah kayak gitu itu. Itu kan untuk menguatkan. Intinya yang pertama kali masuk surga Nabi Muhammad. Udah. Gitu. Dan hadisnya banyak, bukan hanya itu. Gitu, Bang. Jadi kita tidak usah terkecoh dengan pertanyaan kayak gitu. Jangankan malaikat. Ya. Wong Tuhan saja, Adam, di mana kamu Adam? Ketika Adam melihat bunyi telapak kakinya Tuhan. Ya. Bahkan saya mempunyai dalil banyak. Tuhan nanya ke iblis, di mana Ayub? Ayo. Banyak itu dalil saya punya. Jadi kalau malaikat nanya kayak gitu, udah masalah. Itu ya. Oke, siap, Putar. Mantap.